各位平安。我们已经到2021年的6月份，是中旬了。上帝何等的信实，带你带我，保护你保护我，与你们同在，与我们同在。他就是爱我们的主，他就是爱你的主。所以我们要好好的感谢他，我们用1000个理由向他献上感恩。哈利路亚！跟他说：主耶稣，我爱你。主耶稣，我们要敬拜你。哈利路亚！感谢神赐我救赎主，感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神体谅秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁，感谢神祷告蒙应允，感谢神为梦垂听，感谢神我曾经风暴，感谢神丰富公义，感谢神赐我苦与乐，在绝望中的安慰，感谢神赐无限恩典，感谢神无彼此爱，感谢神赐路旁玫瑰，感谢神玫瑰有刺，感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远，感谢神直到永远，感谢神直到永远，我们感谢你，我们敬拜你，耶稣。来，我们敬拜他，好好的感谢他。我们感谢你，我们赞美你，我们荣耀你，我们高举你，你是爱我们的上帝，我们敬拜你，耶稣。哈利路亚。来，我们把最好的献给我们的主。我们说，主啊，我们带着献上感恩祭，在你的宝座前。哈利路亚。我
充满无限感恩，他何等美善，直到永远。我带着赞美感恩祭，呈现在神的至圣宝座。我充满无限感恩，充满无限感恩，他何等美善，哦，他何等美善。我带着赞美感恩祭，呈现在神的至圣宝座。我的心充满无限感恩，他何等美善，直到永远。我带着赞美感恩祭，呈现在神的至圣宝座。我的心充满无限感恩，他何等美善，哦，他何等美善，他何等美善，哦，他何等美善，哦，他何等美善。哈利路亚！我们的主真美善，他对你对我真美善，所以我们要好好的敬拜赞美他。哈利路亚！来，我们一起跳舞，而且我们拍手。神真是美好，他对我真美好，他一切明了，他心是何止爱，他完全预备我一切需要，显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确对我真美好，他心是慈爱，是永远不改变，喜藏记载直到永远，在他生命里有奇妙全能，
一个人都是最美好的，阿们。所以我们要唱这首歌。你的信实和慈爱是永远不持续，哦主，每次相信安慰充满我。度过多少的时光，依然经历你的慈爱，如是永远不缺，在我一生。一起说主耶稣真美善，主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善，主耶稣真美善，主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善。你的信实和慈爱是永远不持续，哦主，每次相信恩惠充满我。度过多少的时光，度过多少的时光，依然经历你的慈爱，如是永远不缺，在我一生。一起说，主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善，主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善。一起说耶稣对我真美善，耶稣对你真美善，现在今在到永远远远，他何等美善。耶稣对我真美善，耶稣对你真美善，现在今在到永永远远，他何等美善。耶稣对我真美善，耶稣对你真美善，现在今在到永永远远，他何等美善。主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善，主耶稣真美善，他何等的美善，从今时一直到永远。主耶稣真美善，从亘古一直到永远，从今时一直到永远，一直直到永永远远。主耶稣真美善。主我爱你，你的怜悯永不改变，每一天你的恩手扶持我。今天当我张开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你的声音，声音令我经过水火试炼，黑暗中如此亲近我的灵。你
是我的天父，你是我良友，一生活在你的良善荣美。一生心是对我顾念，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心是对我顾念，一生心是对我顾念，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你良善又看顾我，又伴随我生命。你良善又看顾我，又伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善又看顾我，又伴随我生命。良善，你良善又看顾我，又伴随我生命。你良善又看顾我，又伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善又看顾我，又伴随我生命。一生心是对我顾念，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心是对我顾念，一生美好带我到永远。一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美。Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti
agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi seperti pada waktu itu. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi.
Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi hari-hari ini, justru Tuhan menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara, kita akan memberikan dengan ukuran ini. Katakan kita akan memberikan beras. Kita isi ini dengan beras. Setelah penuh, kita tekan. Digoncang-goncang. Permukaannya turun enggak? Turun. Tambah lagi berasnya.
tekan lagi, digoncang-goncang. Masih turun, tambahi lagi beras. Goncang-goncang, ditekan. Kalau sudah tidak turun lagi, masih ditambah ini. Tambah sampai tumpah-tumpah keluar. Dan itulah yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini berarti kalau kita memberikan dengan ukuran ini, Tuhan akan memberikan kepada kita mungkin 100 kali lipat dari ini. Katakan amin. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang percaya? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Saya teringat kesaksian yang pernah saya dengar dari Gus Dur. Beliau pernah berkata, orang Kristen itu jangan ditekan-tekan. Sebab kalau ditekan, mereka akan meledak. Justru kalau dibiarkan dalam zona nyaman, mereka tidak akan berkembang. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya.
supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak mengalami tekanan-tekanan, ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Melalui semuanya ini, mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan di dada kita kepada saya. Kepada saya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Tapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu.
Pada waktu awal pelayanan saya pernah mengalami apa yang disebut dengan perubahan paradigma dalam pelayanan. Jadi pengertian orang-orang Kristen pada waktu itu adalah kalau beribadah hari Minggu harus di gedung gereja. Ibadah di tempat-tempat selain gedung gereja dianggap haram. Pengalaman gereja kita di Bandung bisa saya katakan sebagai pengalaman yang unik. Pernah dalam kurun waktu 1 tahun, setiap minggu kita harus pindah tempat ibadah. Dan setelah berjalan 1 tahun, kita tidak mendapat tempat kebaktian lagi. Kecuali satu, yaitu sebuah nightclub yang bernama Paramount. Ini pasti tempat haram. Tapi justru Tuhan hanya sediakan tempat ini. Dan Tuhan hanya berkata kepada saya, apa yang aku katakan halal, jangan kamu berkata haram. Di tengah kecaman yang cukup banyak, kita berbakti di tempat itu justru sampai 3 tahun. Dan melalui tempat yang haram tadi, kita menuai jiwa-jiwa yang dianggap haram juga. Mereka yang tadinya mau ke nightclub, istilah mereka kesasar ke gereja dan bertobat. Tidak sedikit dari mereka yang sekarang ini menjadi pelayan Tuhan. Wow! Melalui peristiwa ini, kita diberikan pengertian bahwa bagi Tuhan tidak masalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah. Meskipun itu bukan gedung gereja. Dan mungkin di tempat yang haram. Kalau kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan, tempat kebaktian untuk jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu tidak akan mencukupi kalau hanya di gedung gereja saja. Karena waktu itu sedang terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia. Selain itu, orang-orang yang mau ke gereja untuk pertama kali, karena bukan di gedung gereja, menjadi lebih mudah. Jadi itu cara Tuhan untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya percaya Pentakosta ketiga bisa disebutkan sebagai perubahan paradigma dalam pelayanan. Terus terang, sampai dengan hari ini, banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Pentakosta ketiga ini. Memang tidak mudah untuk mengerti tentang perubahan paradigma dalam pelayanan. Tetapi saya percaya bahwa pada akhirnya kita semua akan melihat bahwa dengan adanya Pentakosta ketiga ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Udiyalah basyarakat mata karawalawan. Ralala bara 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 bara. Oh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka boleh mengerti tentang perubahan paradigma hari-hari ini Tuhan melalui Pentakosta ketiga. Bapa, pakai kami semua ya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan pengurapan saat ini kepada Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima.
terima. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ya Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Dan Tuhan berkata, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Lihat. Kalau saudara diingatkan ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Mari katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan mengangkat tangan kita dengan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Katakan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, makasih. Oh, bala. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Dalam seluruh hidup kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik ya Aba, Engkau sungguh baik. Oh, all my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. Seringkali para wanita yang sedang hamil mendengarkan larangan-larangan serta pantangan-pantangan dari orang tua, saudara, teman maupun tetangga. Namun larangan-larangan atau pantangan-pantangan tersebut belum tentu benar adanya, karena bisa jadi hal tersebut hanya merupakan mitos belaka. Welcome Baby Day kali ini akan mengupas tuntas hal tersebut melalui Ibu Evangelis Gina Darmawan dengan tema mitos dan fakta seputar kehamilan dan menyambut bayi Anda pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 mulai pukul 7 pagi di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 4 sore dengan tema sepanjang bulan Juni, Back to the Future. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Setelah menyelesaikan Diklat Basic Prophetic Army, Bidang Doa CK7 kembali mengadakan Diklat Lanjutan Next Level 1 Prophetic Army CK7 secara online yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Juni dan 7 Juli 2021 pukul 7 malam dengan pengajar dari tim Prophetic Subdiv Prophetic Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Untuk pendaftaran dapat melalui www.gbiprj.org/go/doa. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, kita entering the next level dan terus belajar sehingga kita menjadikan doa
sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kerinduan seorang ibu pasti ingin melihat anaknya menikah dan berumah tangga. Kita sebagai ibu mulai sibuk memilih mana calon menantu terbaik untuk anak kita. Eits, tapi jangan lupa, anak zaman sekarang selain memilih pasangan hidup, mereka juga akan melihat apakah calon mertua mereka memiliki pikiran yang terbuka, dapat menerima menantu apa adanya, dan lain-lain, agar hidup mereka di kemudian hari tidak menderita gara-gara memiliki mertua yang jadul. Ibu-ibu boleh aja memiliki kriteria calon menantu harapan mereka, namun alangkah baiknya kalau ibu-ibu juga mulai mempersiapkan diri untuk menjadi mertua milenial. Waduh, mertua milenial itu seperti apa ya? Temukan jawabannya dengan mengikuti ibadah WOI CK7 secara live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 3 sore yang akan dilayani oleh Ibu PDM Natali Himawan dengan tema Mertua Milenial. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSc. KUL tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Berjemur di bawah terik matahari pagi merupakan hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah terik matahari selalu baik untuk kulit manusia? Apakah tidak ada efek samping dari terik matahari tersebut? Apakah kanker kulit merupakan salah satu dari pengaruh tersebut? Apakah yang merupakan tanda-tanda bagi seseorang yang terkena penyakit kanker kulit? Bagaimana merawat kulit dengan baik dan benar? Semua dari kita tentu berharap dapat hidup sehat dengan tetap memegang teguh iman kita serta bersandar penuh kepada Kristus dengan memiliki penampilan yang menarik pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti acara Cancer Ministry yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10.30 atau setengah 11 siang via YouTube live streaming di channel GBI PRJ CK7. Dan tema kita kali ini adalah The Sun Can Be Sneaky dengan narasumber Dr. Yeyen Yovita Mulyana SPKK bersama Ibu Evangelis Gina Darmawan. Mari Bapak Ibu sekalian, dapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan serta harapan-harapan kita dengan mengikuti acara tersebut. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta KOM 100 Junior yang akan diikuti oleh 356 orang wisudawan-wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 7 malam. Dan bagi keluarga atau teman wisudawan-wisudawati dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBI PRJ CK7. Khusus untuk para wisudawan-wisudawati, harap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan link, ID, serta password acara tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无醒觉的意义。
因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗13，当我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏撒街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，在加督州华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督州华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在加督州喜燕子牧师长喜燕子医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你的仆人在这加督州的牧养圣工，使我们所有在这加督州的子民配得在上帝面前。我们也为伯托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界福音联盟祷告，愿上帝赐给他们赢得更多的灵魂。也为在这加督州兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这加督州参加网上敬拜的会友祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每一位上帝的子民能脱离全球性经济危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。 Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. 主耶稣赞美你，上帝。